Pada tahun 2003 lalu, arkeolog menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di bawah patung Sphinx di pegunungan Bucegi, Rumania. Setelah itu, pemerintah Rumania dan Amerika Serikat meluncurkan proyek penelitian rahasia tentang ini. Di antara peneliti tersebut termasuk Radu Sinamar, seorang agen dari Badan Intelijen Rumania. Seiring dengan penelitian yang mendalam, Radu dan rekannya menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata di dalam ruang rahasia bawah tanah itu ditemukan teknologi holografi masa depan yang telah ada sejak 50.000 tahun silam. Radu menyaksikan holographic hall of record atau aula rekaman holografik yang ditinggalkan oleh peradaban maju dan 3 terowongan misterius yang mengarah ke kedalaman bumi. Radu yang berwawasan luas tentang fakta bumi kemudian menulis apa yang dia lihat dan dengar ke dalam sebuah buku berjudul Forgotten Genesis dan diterbitkan dalam bahasa Inggris pada awal tahun 2020. Buku yang diterbitkannya itu sontak saja membuat gempar dunia barat. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di ruang rahasia Rumania? Di mana terowongan misterius yang mengarah ke dalam perut bumi itu? Dan apa yang dilihatnya? Latar belakang Radu Sinamar. Sebagian besar informasi tentang ruang bawah tanah di pegunungan Bucegi bersumber dari serangkaian buku yang ditulis oleh Radu. Mengapa bukunya menimbulkan sensasi seperti itu? Terkait ini, kita harus berbicara tentang latar belakangnya. Semua ini berawal dari departemen khusus yang mengkhususkan diri dalam studi fenomena supernatural di abad terakhir. Departemen khusus ini disebut Departemen Zero, adalah departemen yang didirikan oleh Rumania untuk menangani fenomena supernatural selama Perang Dingin. Pendirinya adalah seorang parapsikolog yang dijuluki Dr. Sion. Peristiwa supernatural yang diteliti oleh Departemen Zero secara kolektif disebut sebagai insiden K atau setara dengan apa yang dikenal luas sebagai file X. Dan tentu saja peristiwa supernatural ini pun dianggap sebagai rahasia tertinggi, karena itu hanya kepala negara dan jajaran elit keamanan nasional yang tahu. Sementara itu, tokoh kunci lainnya adalah Cesar Brad, murid dari Dr. Sion. Berkat bimbingan Dr. Simon Day, Cesar Brad menjadi kepala dan manajer terkait ruang bawah tanah Sphinx Rumania. Dan Cesar sendiri tidak secara pribadi mengatakan kepada publik fakta tentang ruang rahasia bawah tanah, tetapi memilih salah satu muridnya, Radu Sinamar seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menulis buku ini. Radu juga salah satu anggota Departemen Zero, jadi dia juga ikut terlibat dalam banyak penelitian rahasia di internal pemerintahan. Kita tidak tahu persis alasan mengapa Cesar memilih Radu, namun yang pasti Radu berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah menulis dan menerbitkan 6 buku seri versi bahasa Inggris tentang teknologi tinggi yang tersembunyi di sekitar ruang rahasia bawah tanah. Hingga saat ini, banyak orang masih menantikan buku ke-6-nya yang dirilis dalam versi bahasa Mandarin untuk mengetahui lebih banyak fakta tentang bumi. Ruang bawah tanah. Bagaimana ceritanya mereka menemukan ruang rahasia bawah tanah itu di pegunungan Bucegi? Dan pemandangan menakjubkan seperti apa yang ada di sana? Pegunungan Bucegi terletak di wilayah Transilvania, Rumania Tengah. Ketinggian sekitar 2.505 meter di atas permukaan laut yang sebagian berada di Taman Nasional Rumania. Di kedalaman pegunungan Bucegi, ada pemandangan epik puncak bebatuan yang terkenal dan pemandangan Sphinx yang terbentuk secara alami di Rumania. Namun sampai pada tahun 2003, rahasia di bawah tanah Sphinx baru secara bertahap ditemukan. Dalam buku Transylvania Sunrise, Radu menyebutkan bahwa ruang bawah tanah itu ditemukan oleh Pentagon menggunakan radar penembus tanah melalui satelit. Belakangan, karena beberapa alasan politik, Rumania dan Amerika Serikat sepakat untuk kerjasama dan secara bersama melakukan penelitian tentang ruang bawah tanah. Menurut gambaran Radu, ketika tim ekspedisi bersama memasuki ruang bawah tanah Sphinx,
Serangkaian pemandangan yang bahkan lebih menakjubkan dari blockbuster sci-fi atau film fiksi ilmiah tampak di depan mereka. Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah jalan setapak yang mirip dengan terowongan kereta bawah tanah, tetapi dinding terowongan ini dipoles dan tidak terbentuk secara alami. Di ujung terowongan, tim ekspedisi menemukan sebuah gerbang batu besar yang dilindungi oleh perisai energi tak terlihat, dan saat itu terjadi sesuatu yang mendebarkan. Ketika 3 anggota tim ekspedisi mencoba membuka pintu batu, mereka bertiga tiba-tiba mengalami serangan jantung secara bersamaan dan jatuh tergeletak di tempat. Tak lama kemudian, anggota lainnya menemukan bahwa tidak peduli apapun itu, selama menyentuh penghalang transparan di depan pintu batu, akan segera berubah menjadi debu halus dan hilang tak berbekas. Saat itu, anggota tim ekspedisi lainnya pun meningkatkan kewaspadaan. Akhirnya mereka menyentuh saklar atau tombol segitiga di area di sebelah gerbang batu, dan gerbang batu besar itu pun secara otomatis bergeser ke kiri. Anggota tim kemudian memasuki sebuah ruang bawah tanah yang lebih dalam. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin tercengang. Setelah melewati gerbang batu, tim ekspedisi memasuki sebuah ruangan besar. Anehnya, meski tidak ada sumber cahaya tampak, pemandangan di ruang itu tampak terang dan jelas. Setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan ternyata dinding di dalam ruangan itu menggunakan sejenis material langka, bukan hanya tidak akan tergores atau bengkok, tetapi juga anti kerusakan atau bahkan terbakar. Selain itu, anggota tim ekspedisi kemudian melihat beberapa meja batu besar setinggi sekitar 2 meter berjajar di ruang kubah besar ini. Sementara di atas meja ada semacam teknologi hitam. Orang-orang akan melihat DNA mereka ditampilkan dalam gambar holografik 3 dimensi ketika meletakkan tangan mereka di atas meja itu. Tidak hanya dapat melihat perangkat lain di tabel DNA Anda sendiri, tetapi juga memungkinkan orang untuk melihat DNA spesies asing dari planet lain. Dan setelah rendering, orang-orang juga dapat melihat asal-usul yang sesungguhnya dari spesies asing ini. Selain itu, jika meletakkan 2 tangan pada posisi yang berbeda di atas meja, orang-orang juga dapat mencampur DNA dari 2 spesies yang berbeda dan mengamati proses pencampurannya. Radu juga menyebutkan dalam bukunya bahwa ruangan yang menakjubkan ini juga berisi aula proyeksi. Orang-orang dapat melihat proyeksi holografik dari sejarah bumi, dan apa yang dilihat setiap orang itu juga tidak sama. Artinya aula proyeksi dapat memberikan pengalaman menonton secara individual. Namun catatan sejarah terputus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mungkin karena tidak bisa memperbarui informasi, dan selain itu juga ada 3 terowongan misterius yang mengarah ke dalam perut bumi di aula proyeksi. Tidak hanya di Rumania, belakangan orang-orang juga menemukan terowongan serupa di daratan tinggi Giza, Irak, Mongolia, Tibet, dan Mesir. Radu menggambarkan pemandangan ajaib di ruang bawah tanah itu seperti ini. Di ruangan ini yang bisa disebut Bahtera Nuh di dunia maya, jauh melampaui pemikiran dan pengalaman orang-orang yang hidup di zaman Alkitab dan bahkan zaman kita saat ini. Dia juga menyebutkan bahwa teknologi hitam di ruang bawah tanah itu jelas berasal dari planet atau peradaban asing. Meja-meja batu besar itu juga mungkin dibangun oleh makhluk raksasa. Dalam buku ketiga yang pernah diterbitkan Radu, Mystery of Egypt, The First Tunnel, dan buku kelima Inside the Earth, The Second Tunnel, Radu menggambarkan 2 terowongan yang dilaluinya bersama pendampingnya. Caesar memasuki ruang bawah tanah bersama dan kisah petualangannya. Terowongan pertama mengarah ke ruang rahasia di bawah dataran tinggi Giza di Mesir. Terowongan kedua mengarah ke kota bawah tanah yang misterius. Di sana mereka menemukan rahasia yang lebih menakjubkan. Radu menyebutkan dalam bukunya bahwa mereka mencapai kota legendaris Shambhala, sebuah surga yang terletak di inti dalam perut bumi di mana keseimbangan dan harmoni adalah fondasi peradaban. Selanjutnya Radu didesak untuk segera menelusuri terowongan ketiga, yaitu terowongan ke Irak. Kali ini mesin yang lebih canggih memberinya pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Helm dimensi lain. Sebelum memulai petualangan ajaib ini,
Radu terlebih dahulu meminta bantuan Delin yang berasal dari sebuah kota di bawah tanah. Radu dan Caesar pernah berkunjung ke sana. Di bawah pimpinan Delin, Radu berhasil bertemu dengan orang-orang dari Apelos, kota bawah tanah lain yang lebih maju. Radu diminta untuk memakai helm mini berteknologi tinggi di pangkalan gudang di Apelos. Helm yang dimaksud ini sebenarnya sangat mirip dengan kacamata pintar di film-film fiksi ilmiah. Tapi ada dua cabang kecil di helm yang menjulur ke belakang telinga. Radu tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat pertama kali memakai kacamata pintar ini. Tetapi ketika semakin banyak warna dan gambar 3 dimensi yang lebih jelas memasuki bidang penglihatannya, sesuatu yang tak disangka pun terjadi. Radu tidak hanya melihatnya tetapi juga seakan berada di sebuah pasar yang sangat ramai. Dia merasa seolah-olah berada di gudang sekaligus berada dalam gambar yang terlihat di layar holografik. Dan ketika Radu ingin melihat lebih dekat pemandangan kota yang ramai, dia tiba-tiba merasa terangkat ke ketinggian sehingga dia bisa melihat panorama bumi. Saat bumi berputar ke sudut tertentu, dia bahkan bisa melihat setengah dari bumi dan bagian dalam bumi. Sontak saja Radu pun terkejut, takjub sekaligus panik. Yang lebih menakjubkan lagi adalah efek visual 3 dimensinya terlihat sempurna tidak peduli ke arah mana Radu melihat, dan dia dapat melihat dengan jelas bagian bumi mana yang ingin dilihatnya. Dia juga melihat beberapa titik terang yang luar biasa pada penampang lintang bumi. Orang dari Apelos menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah pintu masuk yang terbentuk oleh distorsi medan magnet yang kuat, setara dengan ikatan dasar yang menghubungkan permukaan dan bagian dalam bumi. Radu sebagai penduduk bumi biasa, pengetahuannya masih dangkal dengan hal itu. Tetapi jelas, baik Radu maupun para pembacanya sangat tertarik dengan teknologi tinggi misterius yang digambarkan dalam buku tersebut. Apakah pengalaman yang digambarkan dalam buku-buku Radu itu benar atau tidak masih belum bisa dipastikan. Tetapi Radu sendiri pernah mengatakan bahwa alasannya menulis buku-buku ini dengan penuh semangat agar lebih banyak pembaca memahami kondisi aktual dan akar sejarah manusia yang sebenarnya. Dari perspektif ini, serangkaian buku yang diterbitkannya telah membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan banyak pembaca akan pengetahuan tentang peradaban bumi. Bukunya sekarang mungkin terlihat seperti fiksi ilmiah bagi orang biasa, tetapi isi dari novel fiksi ilmiah di masa lalu bukankah satu persatu kini menjadi kenyataan? Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu selengkapnya dalam buku seri karya Radu Sinamar. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.